Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka buku SKI-nya. Kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu seputar kemenangan di kota Makkah, yang minggu kemarin sudah kakak sampaikan. Kemenangan di kota Makkah atau Fathul Makkah, yaitu yang bermakna terbukanya kota Makkah. Karena mengapa? Karena pasukan muslim beserta Rasulullah SAW dapat menaklukkan kota Makkah dari orang-orang pengkhianat, ya, yang mana mereka berkhianat atas perjanjian Hudaybiyah. Seperti itu. Jadi kemarin kakak sudah sampaikan bahwasanya perjanjian Hudaybiyah ini salah satunya yaitu tidak boleh adanya peperangan selama 10 tahun. Namun kaum kafir Quraisy melanggar. Baru 2 tahun perjanjian mereka melanggar. Oleh karenanya mereka berkhianat. Mereka malah menyerang pasukan yang mana pasukan tersebut masuk ke bagian pasukan muslim, yaitu Bani Khuza'ah. Ya, jadi ada Bani Khuza'ah, ada Bani Bakar. Bani Bakar masuk ke kelompok kaum kafir Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah mereka masuk ke kelompok kaum muslimin. Nah, Bani Bakar ini yang masuk ke kelompok Quraisy meminta bantuan kaum Quraisy agar menyerang Bani Khuza'ah. Seperti itu. Sehingga pada saat itu terjadilah peperangan, ya, sehingga banyak dari pasukan Bani Khuza'ah yang wafat, yang mati. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat menentang, sangat marah, sehingga Rasulullah segera menyiapkan pasukan yang banyak untuk menyerang kaum kafir Quraisy, terutama mereka yang berkhianat atas perjanjian Hudaybiyah. Seperti itu. Namun pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari seputar apa sih isi perjanjian Hudaybiyah. Ya, tadi kan kakak sudah sampaikan bahwasanya adanya Fathul Makkah karena kaum kafir Quraisy berkhianat. Ya, terus insya Allah hari ini kita akan mempelajari seputar apa aja isi dari perjanjian Hudaybiyah. Silakan teman-teman dibuka halaman ke-41. Sip. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah, yang pertama yaitu kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Jadi di sini dapat kita pahami secara langsung bahwasanya kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak boleh adanya peperangan antar mereka selama 10 tahun. Seperti itu. Namun faktanya kaum kafir Quraisy itu melanggar. Oleh karenanya Rasulullah sangat marah atas pengkhianatan tersebut. Adapun yang kedua yaitu kaum muslimin tidak diperkenankan masuki kota Mekah untuk tahun itu, ya, ketika itu baik haji maupun umrah, kecuali pada tahun berikutnya, ya, atau tahun yang akan datang ketika berhaji ataupun umrah. Dan mereka tidak boleh membawa senjata, kaum muslimin tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Ini isi perjanjian Hudaybiyah yang kedua. Adapun yang ketiga, yang C, yaitu kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah atau kepada Rasulullah, maka mereka harus dikembalikan ke kaum kafir Quraisy. Namun sebaliknya, jika kaum muslimin datang kepada kaum kafir Quraisy, maka tidak akan dikembalikan. Ya. Jadi seperti ini, ada kaum Quraisy, ada pengikut kaum Quraisy. Contoh salah satu, ya, ikut masuk ke kaum muslimin. Nah, maka secara otomatis orang ini harus dikembalikan ke kaum kafir Quraisy. Tidak boleh masuk ke kaum muslimin. Seperti itu. Namun sebaliknya, ketika kaum muslimin, ada satu orang kaum muslimin mau masuk ke kaum kafir Quraisy, maka ketika mereka masuk, itu mereka ditahan. Tidak boleh dikembalikan ke kaum muslim, kepada pasukan muslim. Itu banyak kerugian, ya. Menurut pandangan kaum muslimin banyak kerugian yang dirasakan oleh kaum muslimin dengan perjanjian ini. Namun Rasulullah SAW merupakan sebuah utusan yang arif, yang bijaksana. Seperti itu. Sehingga
beliau berpendapat banyak kebaikan yang akan diterima. Adapun bagian yang D, isi perjanjian Hudaybiyah, yaitu semua kabilah Arab bebas bersekutu baik kepada kaum muslimin maupun kepada kaum Quraisy. Dan kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Jadi di sini dapat kita pahami bahwasanya setiap kabilah atau setiap kelompok bebas memilih kelompoknya, bebas memilih atau bersekutu dengan kaum muslimin ataupun dengan kaum kafir Quraisy. Dan inilah sebagaimana sebelumnya yang kakak ceritakan bahwasanya Bani Bakar mereka bersekutu dengan kaum kafir Quraisy dan Bani Khuza'ah bersekutu dengan kaum muslimin. Seperti itu. Baik, kita masuk ke halaman 42. Nah, di sini di dalam perjanjian ini tentu jika kita pahami secara baik-baik, maka tampaknya akan sangat merugikan kaum muslimin. Betul kan? Ya, banyak sekali kerugian yang kaum muslimin akan dapatkan. Dan ini menguntungkan bagi kaum kafir Quraisy. Namun, Rasulullah SAW sebagai seorang yang fatonah maupun yang arif yang tadi kakak sampaikan, beliau tahu atau mengetahui bahwasanya banyak keuntungan bagi kaum muslimin yang kaum muslimin akan dapatkan dengan setujunya atas perjanjian tersebut. Ya, adapun kakak akan sampaikan juga keuntungan atas perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama yaitu dengan adanya perjanjian ini, maka kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan menyerah selama 10 tahun, maka kaum muslimin dapat kesempatan untuk berdakwah untuk seluruh jazirah Arab tanpa adanya gangguan atau rintangan. Jadi kaum muslimin bebas untuk menyampaikan risalah agama Islam tanpa adanya peperangan. Tentu ini merupakan keuntungan yang besar, yang mana sebelumnya Rasulullah SAW dan pasukan dan pengikut itu setiap kali ingin menyampaikan atau menyebarkan agama Islam selalu saja ada tantangan atau cacian dari kaum kafir Quraisy. Namun ketika ada perjanjian ini, maka secara otomatis kaum muslimin akan aman untuk menyampaikan risalah ke seluruh penjuru Arab. Seperti itu. Adapun yang kedua yaitu dengan diperbolehkannya kaum muslimin melaksanakan haji dan umrah walaupun hanya 3 hari. Ya, berarti kaum Quraisy telah mengakui adanya agama Islam dan kaum muslimin. Sebelumnya kaum kafir Quraisy mereka tidak mengakui kelompok muslim. Bahkan mereka ingin sekali menghancurkan, bahkan ingin membunuh pimpinannya yaitu Rasulullah SAW. Namun dengan adanya perjanjian ini, dengan adanya perjanjian diperbolehkannya kaum muslimin umroh maupun haji walaupun hanya 3 hari di tahun yang sesudahnya, maka secara otomatis berarti mereka setuju bahwasanya agama Islam ini telah ada, agama Islam ini diridhoi. Ya, makanya oleh karena atau diakui ada oleh mereka, oleh kaum kafir Quraisy. Tentu ini merupakan keuntungan yang besar bagi kaum muslimin. Adapun yang ketiga yaitu perjanjian yang ketiga memberikan peluang kepada Rasulullah untuk memperkuat kaum muslimin. Orang-orang yang benar-benar kuat imannya tidak akan mungkin bergabung dan kembali dengan kaum kafir Quraisy. Sudah jelas ketika Rasulullah SAW memahami di poin yang ketiga ini, bisa dicek di atas ya, poin yang ketiga yang dari perjanjian Hudaybiyah, yang ini, ya, maka secara otomatis Rasulullah SAW ingin memperkuat, lebih memperkuat keimanan dari kaum muslimin. Tentu ketika seseorang imannya kuat, mereka tidak mungkin untuk masuk kembali ke kaum kafir Quraisy atau mereka mengikuti kaum kafir Quraisy karena mereka sudah paham, sudah mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar serta agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir yaitu kafilah-kafilah yang telah lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak merasa takut dan dihalangi dan diancam oleh kafir Quraisy. Jadi mereka bebas untuk memeluk siapapun, untuk mengikuti kelompok manapun, yang mana banyak dari kelompok-kelompok kecil, bani-bani kecil atau sekutu-sekutu kecil, ya. Jadi mereka yang mana sebelumnya mereka takut untuk bergabung dengan kaum muslimin, maka dengan adanya perjanjian keempat yang diperbolehkan setiap kabilah bergabung, maka secara otomatis mereka akan aman dan tidak dihalangi dan tidak terancam lagi oleh kaum kafir Quraisy. Oleh karenanya inilah pandangan Rasulullah sebagai pemimpin para umat. Beliau
tentu sangat arif, ya sangat bijaksana dengan adanya perjanjian tersebut. Walaupun hakikatnya kita sebagai manusia yang biasa pasti sangat berpandangan bahwasanya ini sangat merugikan kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW malah memberikan masukan kepada kaum muslimin bahwasanya ini banyak keuntungan yang akan didapat oleh kaum muslimin ke depannya, seperti itu. Adapun proses kesepakatannya ini banyak yang diubah. Yang mana bismillah diubah menjadi bismika Allahumma, yang mana sebelumnya kalimat Nabi Muhammad Rasulullah diganti Muhammad bin Abdullah. Namun semua ini Rasulullah SAW tetap bersabar dan menerima atas segala usulan yang kaum kafir Quraisy buat. Seperti itu. Ya, oleh karenanya kita harus sangat beruntung, bersyukur kita dipimpin ya di risalah agama Islam itu dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau memiliki sifat yang sangat mulia, arif, dan manusia yang sempurna, sesempurna-sempurna akhlak juga, seperti itu. Oleh karenanya setelah ini mari kita contohkan, mari kita berusaha untuk bersikap baik, bersikap arif maupun bijaksana dalam mengambil tindakan, seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kakak rasa cukup. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pengajar materi ini meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, atau tidak tepat, karena kesalahan itu datang dari kakak pribadi. Dan apabila ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak seperti biasa. Ya, oleh karenanya kakak meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.